Soal faktor hijau ini sebetulnya sejak awal sebelum diputuskan atau sebelum kampanye ya, sebelum kampanye berjalan, ini memang Jokowi sudah ingin menarik faktor hijau atau faktor PKB. Jadi kepada Prabowo, menurut sejumlah narasumber kita yang di Jawa Tengah ya Pram ya, itu Jokowi meminta agar Prabowo dan Kim Plus itu segera menarik PKB untuk bersama-sama menggandeng Ahmad Lutfi waktu itu. Kenapa? Karena memang yang bisa melapis merah seperti kata Husein tadi adalah geng hijau gitu. Dulu waktu sedang membentuk koalisi pilkada ya Pram ya, PKB itu sudah dirayu-rayu oleh PDIP untuk masuk ke PDIP itu, bahkan waktu untuk ikut mendukung Andika ya, untuk ikut mendukung calonnya PDIP yang waktu itu belum diputuskan sebetulnya. Nah, Gus Yusuf sendiri waktu itu sempat diminta oleh Bambang Pacul, ketua DPD PDIP di Jawa Tengah, untuk ikut bersama atau menjadi cawagup dari PDIP, dari calonnya PDIP. Tapi kemudian karena beberapa hal itu apa maksudnya? Tekanan dari istana karena banyak hal. Kan waktu sebelum 27 Agustus, sebelum penetapan pilkada, calon pilkada, itu kan terjadi muktamar kan. Ada muktamar di Bali dan saat itu PKB ya. Dan saat itu kontestasi di PKB itu dinamikanya sedang bergerak gitu. Ya ini saat itu Muhaimin Iskandar juga punya kekhawatiran kan, dia akan didongkel sebagai ketua umum. Ya, makanya kemudian PKB merapat ke Kim, termasuk untuk pilkada begitu. Jadi faktor hijau itu memang diambil sejak awal sebelum pilkada atau calon pilkada ditetapkan. Nah, soal faktor hijau lagi nih Pram. Jadi Gus Yusuf kalau ke bawah itu selalu kampanyenya adalah calon gubernur pilihan Kiai ya. Kan di spanduk-spanduk juga ada. Kenapa? Karena lebih menarik menjual Taz Yassin di bawah. Karena kalau misalkan menjual nama Lutfi itu agak repot karena polisi ini menurut sejumlah orang Kim ya, polisi penerimaan di bawah itu agak resisten. Bahkan ada celetukan apik TNI atau apik polisi di bawah begitu. Jadi dengan berbagai kasus sorotan media sosial, makanya kampanye di bawah itu lebih menjual Taz Yassin. Taz Yassin kan itu juga kiai dari kalangan hijau. Lalu yang kedua, ini ada menarik soal pertempuran hijau di Jawa Tengah ya Pram. Di kubu Andika sama Hendy itu ada Gus Wahid. Ini adiknya Gus Dur ya? Adiknya Gus Dur. Ini sebetulnya cukup mengganggu konstelasi di Lutfi sama Taz Yassin. Kenapa? Karena Umar Wahid ini selalu atau sering masuk ke pesantren-pesantren juga. Nah, gitu kan. Ini didatangi cucu Hashim ya, Kiai Hashim ya. Kiai Hashim itu juga para kiai pesantren itu juga segan juga begitu. Pada akhirnya mereka bilang bahwa tidak pilihan politik itu tetap, tapi minimal mesin politik di pesantren atau di daerah itu bisa mati begitu. Itu yang membuat kubu Lutfi sama Taz Yassin itu agak khawatir karena pertempuran hijau ini cukup signifikan dan tiban-tiban terus Pram. Misalkan Erwan datang ke A, Pram datang ke tempat A besoknya begitu. Itu seru sekali. Dan Gus Yusuf ketika dia datang ke pesantren-pesantren selalu membawa nama kita kiai-kiai sudah konsolidasi, sudah bersepakat untuk mendukung Tak Yassin gitu. Saya dulu hampir dicalonkan tapi kemudian quote and quote mengalah gitu karena ada kesepakatan bahwa Tak Yassin lah yang akan maju. Kesepakatan kiai di Jawa Tengah supaya suara hijau ini tidak terpecah belah. Oke. Tapi soal Umar Wahid tadi Pram ya, ini merupakan strategi PDIP sebetulnya. Kenapa dipilihlah Umar Wahid sebagai ketua tim ses Andika dan Hendy ya? Karena Umar Wahid ini salah satu yang bisa membawa PDIP, Andika dan Hendy untuk masuk ke ruang-ruang pesantren. Nah, Umar Wahid ini dulu yang membantu Andika ketika Pilpres, ketika waktu itu Andika menjadi salah satu wakil ketua tim pemenangan Ganjar dan Mahfud ya, untuk masuk ke kiai-kiai di Jawa Tengah. Jadi kebersamaan mereka itu sudah sejak dari Pilpres. Cukup lama ya. Betul, dan Andika sendiri yang memilih Umar Wahid. Andika yang meminta nama Umar Wahid. Jadi cerita dari Andi Wijayanto, politikus PDIP ya. Jadi ada beberapa nama sebetulnya untuk calon pemenangan Andika Heda Prihadi ini atau Hendy ini. Tapi yang opsi satu tuh tidak berkenan kalau nggak salah ya, gue lupa namanya. Opsi satu itu Bambang Pacul. Bambang Pacul karena disibukkan di pusat MPR lalu mengurus MD3 dan sejumlah undang-undang. Makanya dipilihlah Umar Wahid ini dan itu permintaan dari Andika Perkasa. Seperti Cica jelaskan tadi, karena memang di Pilpres 3 atau 4 kali ya Andika Perkasa itu turun ke Jawa Tengah, selalu didampingi, selalu ditemani oleh
Gus Umar Wahid ini. Ya, dan karena lebih fleksibel juga Gus Umar Wahid ini ya, karena tentu saja faktor merah di beberapa titik yang bersinggungan dengan Jokowi ini merahnya yang kalah gitu. Kemudian untuk supaya lebih fleksibel masuk ke ruang-ruang yang faktor Jokowinya lebih besar atau lebih tinggi, itu Gus Umar Wahid lah yang masuk di situ.